Menikahi Hot Om. Bab 255. Mahesa lantas merengkuh Widya berusaha menenangkannya. Namun perempuan itu malah berontak dalam pelukannya. Tangan halusnya itu memukul-mukul dadanya untuk meluapkan segala yang menyesakkan. Kamu pikir kamu siapa bisa merusak hidupku sampai seberantakan ini? Kamu dulu mengatakan aku bukan istri yang kamu inginkan. Kamu nyakitin aku sebegitu dahsyatnya. Aku trauma, aku sampai benci diriku sendiri karena nggak bisa lupa kamu. Aku benci diri aku yang seperti ini, Mas. Kamu bukan Abi yang bisa kasih aku ruang buat tenang. Sama kamu hari-hariku cemas. Aku kacau, Mas. Kenapa kamu muncul lagi? Kenapa kamu muncul lagi saat aku udah mulai tenang? Apa kamu nggak bisa pura-pura tetap mengira aku udah mati? Setidaknya biar aku berpikir kalau aku berhasil mengelabui kamu. Biarkan aku hidup tenang. Mahesa juga sama sesaknya seperti Widya. La juga merasakan kehancuran dirinya. Tapi semua yang dikatakan Pak Dharma terlalu merasuk dalam kalbunya, benar yang dikatakan olehnya, bahwasanya, jika memang ia ditakdirkan kembali bersama wanita ini, ia ingin kembali dengan cara yang benar. Maaf. Kamu brengsek, Mas. Kamu brengsek. Tangis itu semakin menjadi pecah dalam dekapan Mahesa. Semua udah berakhir. Kamu udah ngerusak semuanya. Kamu yang buat hidup aku jadi berantakan. Semuanya gara-gara kamu, Mas. Harus gimana aku sekarang? Harus gimana aku menjaga semuanya? Widya seketika mengingat apapun yang dikatakan oleh Mentari tadi malam. Juga, pesan terakhirnya yang dia kirimkan. Mahesa mengerat pelukan itu. Mengusap punggung mantan istrinya tersebut dengan lembut. Maaf. Biar aku tanggung nanti karmanya. Kamu harus hidup bahagia. 2. Mahesa masih mengerat tubuh ramping itu dalam dekapannya. Mendaratkan kecupan di puncak kepala perempuan itu. Kamu harus bahagia setelah ini, Bun. Jangan pernah lagi ada air mata di hidup kamu. Bukannya tenang, Widya malah semakin tergugu dalam dekapan mantan suaminya itu. Gimana bisa tenang kalau bukan kamu orangnya, Mas, ucap Widya dalam hati. Gimana aku bisa bahagia? Aku maunya kamu. Kamu bisa anggap saya kakak kamu, ucap Mahesa mencoba untuk legawa. Ia sama mati-matiannya sebab harus menahan air matanya agar tidak menjatuhi puncak kepala wanita itu. Kamu juga bisa menganggap saya sahabat kamu. Kamu bisa cerita apa saja sama saya. Enggak, jawab Widya begitu saja. Kamu pernah bilang sama aku, enggak ada hubungan antara laki-laki dan perempuan berjalan murni. Pasti akan menimbulkan kerusakan jika masing-masing udah punya pasangan. Apalagi dengan status kita yang kayak gini. Oke, ucap Mahesa. Hubungan kita sebatas orang tua anak-anak kita. Saya nggak akan ganggu kamu atau apapun itu. Kamu, jangan terusik atau apapun. Saya akan berusaha membuta tidak melihat kamu. Kepentingan saya ke depan hanya untuk anak-anak. Sementara ini, beristirahatlah. Saya yang akan mengurusi mereka. Saya yang akan handle anak-anak. Widya diam saja. Ia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, ia hirup udara sebanyak-banyaknya sambil menghidu aroma yang mampu membuatnya tenang sekaligus gelisah ini. Untuk sepersekian detik ia melakukan hal tersebut. Sebelum akhirnya menarik diri untuk mengurai pelukan itu. Untuk ke depan, mari seperti orang yang saling tidak mengenal saja. Jangan saling mengganggu. Jangan saling menyapa, anggap saja, kita adalah dua orang asing yang tidak pernah saling bertemu sebelumnya. Mahesa mengeraskan rahangnya. Kedua telapak tangannya terkepal sampai buku-buku jarinya memutih. Ia berusaha keras untuk menahan buliran bening yang berdesakan ingin keluar dari pelupuk matanya.
Namun hal itu tidak bisa ia tahan lagi saat perempuan itu mulai berbalik dan melangkah pergi. Air matanya menitik begitu saja. Ia langsung terduduk di lantai dan mulai menangis tergugu. Benarkah? Tanya lelaki itu pada dirinya sendiri. Benarkah dia akan bisa merelakan sesuatu yang selama ini paling berharga dalam hidupnya? Separuh jiwanya akan dimiliki oleh pria lain. Lalu, bagaimana dengan ia dan harapan anak-anaknya nanti? "Papa!" seru Nina saat melihat sang ayah. Ia langsung berlari ke arah papanya yang berdiri di depan ambang pintu rumah Pak Dharma. "Papa mau jemput Nina." Mahesa berlutut, bersiap menangkap putrinya dengan tangan yang terlentang. Tidak lupa ia menarik kedua sudut bibirnya untuk membingkai sebuah senyuman. "Iya, sayang. Ayo pulang. Mandi, sarapan, lalu nonton kartun kesukaan kamu." "Iya, Pak. Tapi di rumah Papa, ya." "Nina pengen di rumah Papa. Nina pengen makan es krim lagi." "Iya, Pak. Di rumah Papa aja. Soalnya seru di sana. Ada banyak mainan baru." Niko langsung berseru ketika melihat sang ayah. Nata juga melangkah mendekat. Bedanya, pria cilik itu tidak seheboh dua saudaranya yang lain. Dalam tenang, ia memiliki keinginan yang sama. Ia ingin ke rumah ayahnya. 3. Mahesa tertawa kecil. Melihat anak-anaknya langsung mengerubunginya. "Oke, ayo. Pamitan sama Eyang Ira dan Eyang Dharma." "Oke." Anak-anak itu langsung berseru kegirangan. Berpamitan pada penghuni rumah yang tadi malam mereka tempati. Setelahnya, mereka berempat berjalan kaki menuju kediaman Mahesa. Sesampainya di rumah, Mahesa langsung menghidupkan Smart TV yang ada di ruang tengah. Memilih saluran channel khusus anak-anak. "Ini aja, Pak. Kita suka Winnie the Pooh." "Oke." Anak-anaknya yang belum mandi itu rebahan di atas karpet. Bermalas-malasan di sana. "Papa mau ke depan. Ambil baju ganti dulu. Jangan keluar dari rumah, ya, nak." "Oke, Pak." Mahesa kembali keluar dari rumahnya menuju rumah Widya. Di sana, ia bertemu dengan Mbok Sri yang sedang menyapu teras. "Assalamualaikum, Mbok." "Waalaikumsalam. Den Mahesa. Gimana, Den? Ada yang bisa Mbok bantu? Saya mau ambil baju anak-anak." "Bisa ambilin, Mbok. Baju santai saja." "Bisa, Den. Sebentar, ya, Den. Mbok ambilkan dulu." "Iya, Mbok." Mahesa menunggu di depan teras. Ia tak lancang lagi untuk sembarangan masuk ke dalam rumah Widya. Tidak beberapa lama kemudian, Mbok Sri keluar dengan beberapa pakaian yang ia wadahi paper bag. Diam-diam, dari kejauhan Abi memperhatikan gerak-gerik Mahesa. Ia mengawasi rivalnya itu. "Ini, Den. Non Widya tadi yang siapin." Mahesa hanya tersenyum tipis. "Iya, Mbok. Pasti dia lebih tahu." Untuk beberapa saat Mbok Sri perhatikan raut wajah Mahesa. Ia terenyuh. Ekspresinya sama seperti Widya yang ia lihat sedang menyiapkan pakaian anaknya sambil menangis. "Saya permisi, Mbok." "Terima kasih." Mbok Sri menghela napasnya berat. Entah kenapa ia merasa prihatin. Sudah mendengar kabar itu dari Intan saat bertemu di pasar tadi. "Sabar, ya, Den," ucap Mbok Sri ketika Mahesa baru saja akan berbalik. Mbok tahu, Den Mahesa dan Non Widya sedang sama-sama hancur. Menjaga hati banyak orang memanglah susah. Apalagi orang tua. Non Widya pasti dilema. Mbok kasihan sama dia. Rasanya ikut merasakan sakitnya Non Widya. Andai ada sesuatu yang bisa Mbok perbuat, Den. Andai Non Widya putri Mbok, sudah Mbok ikhlaskah dia kembali pada kebahagiaannya. Tapi sayangnya, tidak semua keluarga bisa menerima dengan mudah hal itu. Apalagi terkait masa lalu yang mungkin kelam. Trauma mereka pasti ada. Mahesa menggenggam tali paper bag itu dengan erat.
Dadanya bahkan terasa ditusuk belati saat ini. 4. Semoga dapat jalan terbaik, ya, dan Bo akan berdoa, mana-mana yang saling menyayangi, akan dipersatukan dalam ikatan yang halal. Amin. Terima kasih, Bo. Saya permisi dulu. Mahesa kemudian pergi dari sana. Dari dalam kamarnya, diam-diam Widya mengawasi lelaki itu. Ia lihat punggungnya yang berjalan semakin jauh. Hilang ditelan pintu. Sungguh, betapa ia cinta lelaki itu. Tapi ia terikat oleh sebuah janji. Ingatannya langsung berputar ke kejadian tadi malam saat ia menerima telepon dari Mentari. Flashback on. Bun, Mbak udah tahu semuanya gimana kondisi di sana. Kamu jangan macam-macam, Bun. Kamu itu udah jadi tunangan orang. Kamu itu harus jaga marwah kamu. Jangan jadi wanita gampangan. Ingat gimana dia dulu nyakitin kamu. Mas Abi udah cerita semuanya. Kamu mau sakit mama kambuh, Bun. Kamu mau mama jantungan dengar kamu balik berhubungan sama Mahesa. Kamu mau mama mati cepat. Mikir, Bun. Jangan terlalu lemah jadi perempuan. Jangan bodoh dan gampang luluh. Kalau kamu sampai ngecewain keluarga kamu. Aku, Mama, Papa, Mas Aksa. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Kamu nggak masuk akal emang, Bun. Kamu tega lakuin itu sama Mas Abi. Apa kurangnya dia ke kamu? Mikir, Bun. Widya hanya diam membisu ketika ucapan demi ucapan kakaknya itu seolah menariknya untuk sadar. Ia sudah begitu jauh terlena memupuk hal yang seharusnya tidak boleh ia pelihara. Tapi rasa itu terlalu kuat menjebol banteng dirinya. Tidak lama setelah telepon dari kakaknya itu, sebuah pesan masuk kembali memberikan tekanan padanya. Bun, Mama sayang sama kamu. Tapi Mama nggak bisa kalau lihat kamu kembali sama orang yang dulu pernah menghabisi masa depan kamu. Mama nggak bisa. Sakit dada Mama, nak. Mamaku sayang. Papa, Mama, dan yang lain, akan ke tempat kamu dalam beberapa hari ke depan. Jaga diri, ya, nak. Kamu sudah menjadi tunangan orang. Jangan kecewakan Papa. Papaku sayang. Widya terlalu sesak. Tubuhnya gemetar bukan main. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur dan meringkuk di atas sana. Mulutnya ia sumpal spray dan menggigit benda itu untuk meredam teriakannya. Rasanya ia tidak kuat. Merasa semakin gelisah, ia mencari-cari alat medis yang ia simpan dalam kotak dalam kamar. La menemukan mata pisau bedah yang biasa disebut surgical blade. Ia mencoba melukai pergelangan tangannya seperti yang biasa ia lakukan dulu. Ia kembali melakukan self-injury untuk mendapatkan ketenangan. Obatnya, jelas sudah tidak ada. Ia sudah lama tidak mengkonsumsi itu. Ujung mata pisau ia tekan permukaan kulitnya. Dan saat darah menitik dari sana, ia mulai merasakan ketenangannya. Rumah Mahesa. Dan tolong. Ada apa, Mbok? 5. Mbok Sri panik bukan main. Ia bahkan tidak memberitahu Abi sebab tidak tahu lelaki itu ada di kontrakannya. Pikirannya langsung tertuju pada Mahesa. Pelan-pelan, Mbok. Ada apa? Non Widya, Mbok lihat tadi megang silet, dan jelas Mahesa langsung tahu apa artinya itu. Widya, pasti melukai dirinya sendiri seperti dulu. Mbok, tolong temani anak-anak dulu, Mbok, ucap Mahesa pada Mbok Sri. Jangan sampai anak-anak cari mamanya dulu. Mereka sedang sarapan di dapur. Baik, dan Mbok akan jaga anak-anak. Tolong cepat, ya, dan Mbok nggak bisa dobrak pintunya Non Widya. Non Widya kayak orang linglung. Ya, Mbok. Begitu saja, Mahesa langsung melangkah pergi dari rumahnya, menuju rumah Widya dengan langkah terburu-buru. Bun, ucap Mahesa mengetuk pintu kamar Widya dengan keras. Ia sudah panik bukan main.
Buka pintunya, Bun. Atau saya dobrak. Dari dalam sana, Widya seperti seseorang yang terkena obat. Obat penenang atau bahkan narkoba yang membuatnya merasa rileks. Bun. Tidak sabar lagi, Mahesa akhirnya mendobrak pintu itu. Beberapa kali didobrak hingga akhirnya terbuka. Damn you, Buna. Umpat Mahesa langsung meraih benda tajam itu dari tangan Widya. Perempuan itu sedang duduk bersila dengan tubuh yang bersandar ke dinding. Wajahnya mendongak ke atas seperti sedang menuai ketenangan. Jangan gila kamu, Bun. Desis Mahesa. Lagi. Kamu melakukannya lagi. Sejak kapan kamu begini lagi? Widya masih diam saja. Ia bergeming walau pundaknya terus diguncang oleh Mahesa. Mahesa yang gemas pun mencengkeram wajah Widya dengan satu tangannya. Look me eyes, Widya Renjana Putri. Perempuan itu masih diam. Seperti sedang fly karena mengkonsumsi obat. Sadar, Buna. Anak-anak kita butuh kamu. Dan pada saat itulah, mata indah itu mengangkat kelopak matanya. Menatap ke arah mata teduh yang diliputi oleh kecemasan. Sial. Geram Mahesa. Begitu saja ia membawa tubuh perempuan itu ke dalam pelukannya. Kamu memang sialan, Bun. Tak urung Mahesa tergugu. Hatinya sangat sakit melihat Widya yang seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu seperti ini, Bun? Kenapa? Pergi. Ucap Widya. Perempuan itu akhirnya bersuara. Tolong pergi. Biarkan aku sendiri. Aku tidak. 6. Sebodoh itu akan bunuh diri. Tangan yang lemah itu berusaha mendorong. Dan Mahesa baru teringat luka di pergelangan tangan perempuan. Itu. Ia lantas mengurai pelukan itu dan langsung memeriksa pergelangan tangan Widya. Benar saja, terdapat beberapa luka baret di sana. Biar saya yang mengurus calon istri saya, Bi. Tiba-tiba, sebuah suara menggema masuk. Abi yang sudah berdiri di ambang pintu kamar Widya langsung merangsek masuk. Biar saya. Kamu pulang saja. Abi sudah membawakan kotak P3K dan benda itu ditaruh di depan Widya. Mahesa bahkan langsung mundur teratur walau dalam hatinya mendesak untuk tetap tinggal. La tidak bisa membawa dirinya untuk terus tetap terlibat dengan wanita ini. 3 hari pun berlalu. Tidak terasa hari pernikahan akan segera digelar. Widya dan Abi akan menikah besok. Semuanya dipercepat mengingat kondisi Widya yang khawatir akan terus melukai dirinya walau saat ini terlihat stabil. Abi lebih sering mengunjunginya untuk memeriksa keadaan perempuan itu. Bosri bahkan terpaksa menginap di sana takut Widya melakukan hal mengkhawatirkan seperti kemarin. Sedangkan anak-anak sementara tinggal bersama Mahesa. Lelaki itu disibukkan dengan mengurus para buah hatinya. Walau pikirannya terus-menerus memikirkan bagaimana kondisi perempuan itu, tapi untung saja ia mendengar perkembangan yang bagus dari Bosri. Papa, ucap Nina yang saat ini duduk di kursi samping kemudi. La baru saja pulang sekolah dijemput oleh sang ayah. Tadi Nina bikin prakarya loh. Gadis cilik itu mengangkat sebuah gelang warna-warni dan menunjukkan pada Mahesa. Ini buat Papa. Ada rangkaian nama Widya di sana. Papa pakai, iya. Mahesa lantas tersenyum. Memberikan tangannya pada sang putri. Pakaikan. Nina jelas langsung tertawa semringah. Ia senang bukan main. Yayai. Putri tunggal Widya dan Mahesa itu langsung memakaikan gelang buatannya pada tangan sang ayah. Ia senang saat sesuatu yang dia hasilkan sendiri langsung dihargai oleh orang tuanya. Bagus, ucap Mahesa. Lelaki itu lantas mengecup puncak kepala buah hatinya itu. Terima kasih, sayang. Sama-sama, Papa. Nina juga udah buatin satu buat Mama. Satu gelang lagi dipamerkan pada Mahesa. Dan ia lihat namanya yang terangkai di sana. Kalau punya Mama ada nama papanya. Semoga Mama suka. Mahesa menghela napasnya.
Ia tahu jika putrinya ini akan menelan kecewa jika Widya menolaknya. Bagus. 7. Tidak lama kemudian, Nata dan Niko datang diantarkan oleh seorang guru. Mahesa langsung turun dari mobil untuk menerima anak-anaknya. Maaf. Ya, Pak. Tadi tugasnya Nata dan Niko belum selesai. Jadi, pulangnya lebih lama. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Mari. Nata dan Niko lantas masuk ke dalam mobil setelah sang ayah membukakan pintu. Dua pria cilik itu entah kenapa terlihat murung sedari kemarin. Is everything okay, kids? Tanya Mahesa pada kedua putranya. Bad mood, Pak. Mahesa mencoba menekan suasananya. Oke, nanti sampai di rumah cerita sama Papa. Sekarang kita pulang dulu. Oke, Pak, seru Nina. Di antara ketiga anak-anak itu, hanya Nina yang ceria. Jelas saja dia akan seperti itu sebab tidak tahu apa yang akan mereka jalani setelah ini. Kalau Tabu, mungkin ia yang akan meraung lebih histeris. Menangis seperti biasanya dengan dramatis. Mereka murung sejak kemarin sore bertemu dengan Abi. Lelaki itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa mereka terima, bahkan hal itu mempengaruhi pelajaran mereka. Tidak biasanya mereka tidak menyelesaikan tugas dari sekolah. Dan baru kali ini mereka lambat sampai seperti ini. Mahesa akhirnya melajukan mobilnya menuju rumah. Mampir sebentar ke swalayan untuk memberi beberapa bahan makanan. Tadi Mas Abi bilang kalau persiapan pernikahan di gedung hotel udah 98%. Ada sesuatu yang pengen Mbak request. Intan, siang itu ke rumah Widya untuk memberitahukan mengenai semua perihal tentang pernikahan Widya. Widya tersenyum tipis. Tampak tidak berminat dengan bahasan itu. Pikirannya melayang pada lelaki dan anak-anaknya yang beberapa hari ini lebih sering pulang pergi ke masjid bersama-sama. Ia memperhatikan interaksi manis itu dari jendela kamarnya. Sungguh mendamaikan jiwanya. Setiap saat sholat wajib, mantan suaminya itu akan keluar dengan anak-anaknya menuju masjid. Jujur saja, ia tidak seintens itu mengajarkan perihal agama dan sholat pada anak-anaknya. Hanya sekedarnya saja. Nggak ada, Intan. Ikut aja. Cuma sedikit heran, kenapa mesti di hotel dan tidak jadi di rumah. Sebab yang akan hadir hanya keluarga dekat aja. Mungkin Mas Abi pengen keluarganya nyaman dan nggak bolak-balik penginapan dan rumah, sekalian liburan. 8. Iya, mungkin. Keesokan harinya. Salah satu kamar hotel. Hari H pernikahan Widya dan Abi. Nina sedih, Papa. Pantes saja Mas Nata sama Mas Niko dari kemarin murung. Pokoknya Nina nggak suka ini. Nina nggak mau. Nina mau pulang aja. Mama jahat, ayah jahat.